fakta yang hari ini terjadi adalah bahwasanya fenomena gugat cerai itu terjadi di mana-mana dan angkanya lumayan signifikan di berbagai tempat. Di Pekalongan itu seingat saya kalau tidak salah itu ada sekitar 1.700-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan intinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas kita untuk menuntut ilmu dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan atas apa yang kita lakukan. Salawat dan salam ke atas Rasul mulia, Rasul Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mengikuti apa-apa yang telah disampaikan oleh beliau. Hari ini kita melanjutkan tema kita tentang bagaimana mengenal lebih jauh tentang karakteristik pasangan kita, terutama suami kita. Karena Rasulullah SAW sudah memberikan keteladanan dan memberikan contoh kepada kita. Salah satu hadis yang terkenal yang menunjukkan karakteristik seorang wanita muslimah adalah hadis tentang ad-dunya mata wa khairu mata'iha wa khairu mata'id dunya al-mar'atus shalihah. Ini hadis sangat terkenal. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita shalihah. Wanita shalihah adalah wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia sebagai istri, maka dia akan menerima suaminya apa adanya, karena tentu saja ikatan pernikahan itulah yang kemudian menjadikan dia harus menerima sifatnya, pemikirannya, tindakannya yang mungkin saja berbeda dengan kehidupannya. Mungkin saja di awal-awal karena belum mengenal maka tidak seperti harapannya. Tapi bagaimanapun itu pasangan kita. Jika kita berharap ini adalah suami kita di dunia maupun suami kita di akhirat, maka tentu saja kita harus tidak hanya menerimanya, tapi juga berusaha memperbaiki bersama-sama. Ya, sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fakta yang hari ini terjadi adalah bahwasanya fenomena gugat cerai itu terjadi di mana-mana dan angkanya lumayan signifikan di berbagai tempat. Di Pekalongan itu seingat saya kalau tidak salah itu ada sekitar 1.700-an angka perceraian. Per tahun atau per bulan? Per tahun tentu saja. Kalau per bulan kita kok ngeri teman ya. Ya. Kalau kita tidak mengenal pasangan itu
fenomena seperti itu akan sangat mudah untuk kemudian satu keluarga itu berpisah, pasangan itu berpisah. Kalau secara kriteria penyebab perceraian itu banyak sekali. Walaupun kalau secara umum itu ngomongnya masalah ekonomi, secara umum itu rata-rata temanya ekonomi. Tapi kalau digali lebih lanjut sebenarnya belum tentu karena ekonomi. Ada beberapa hal penyebabnya pasangan suami istri itu berpisah itu. Salah satunya adalah ada beberapa hal. Yang pertama itu karena tidak adanya cinta, yang pertama. Nah, kalau ini sebenarnya masih bisa dijaga sebenarnya. Ya. Karena apa? Cinta itu akan datang seiring dengan perjalanan waktu. Ya. Karena cinta itu ya dipupuk, ya, ditanam, disemai, ya, terus dipupuk, disirami. Jadi cinta tidak muncul tiba saja, tidak bisa. Dari mata turun ke hati itu kan menunjukkan jarak yang jauh sebenarnya kan. Tapi nyatanya ya nanti sampai juga. Karena apa? Berproses, tidak ujuk-ujuk. Maka suami istri itu seharusnya tidak tiba-tiba saja bercerai hanya alasan sepele karena sudah tidak ada cinta lagi. Alasannya